saja di sini saya akan menjelaskan tentang gizi obesitas. Adapun outline dari PPT saya di sini ada definisi obesitas, tren gizi obesitas, kegawatan gizi obesitas, faktor penyebab gizi obesitas, dampak gizi obesitas, dan yang terakhir intervensi. Langsung saja masuk di definisi obesitas. Nah, obesitas itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana tubuh seseorang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi. Nah, kadar lemak yang terlalu tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu resiko yang dihadapi oleh orang yang diabetes, orang yang obesitas adalah penyakit diabetes mellitus. Adapun tren gizi obesitas. Nah, di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas. 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas rata-rata. Indeks massa tubuh atau IMT populasi di dunia adalah 24 kg per M2. Nah, prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO Amerika dan terendah di wilayah South Asia di seluruh wilayah. Nah, obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas dapat dicegah di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan, sementara itu 28,7% mengalami obesitas atau IMT kurang dari 25, dan berdasarkan indikator RPJM 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 15,4% mengalami obesitas atau IMT kurang dari 27. Nah, sementara pada anak usia 5 sampai tahun sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Kemudian kegawatan. Nah, obesitas bisa mengganggu kesehatan melalui berbagai macam cara. Di antaranya, diabetes menjadi tidak terkontrol, membebani lutut dan panggul, radang sendi, atau bisa timbul radang sendi. Kemudian, beban kerja pada jantung bertambah, pompa darah bertambah berat, kemudian sesak nafas, daya tahan tubuh kematian turun, mudah jatuh sakit, angka kematian meningkat. Kemudian timbul penyakit jantung koroner dan stroke. Kemudian kolesterol dan trigliserida darah naik. Kemudian pengaruh pada ginjal menyebabkan hipertensi, gangguan fungsi sel hati, dan yang terakhir ada sekitar 20 macam kanker lebih mudah terjadi pada orang obesitas. Nah, di sini faktor penyebab gizi obesitas. Yang pertama, faktor makanan. Nah, faktor makanan itu sendiri bisa dilihat dari kebiasaan makan. Contohnya makan makanan junk food. Terus yang kedua faktor gaya hidup. Nah, gaya
faktor gaya hidup ini bisa dilihat dari perilaku. Nah, perilaku yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, keturunan. Nah, faktor keturunan ini bisa dilihat dari genetik keluarga atau keturunan dari orang tua, kakek, nenek, atau anak. Kemudian yang keempat, faktor hormon. Nah, faktor hormon ini karena hormon yang berlebihan. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Nah, kemudian di sini dampak obesitas. Nah, dampak obesitas itu sendiri dapat memicu munculnya penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular atau paling sering adalah penyakit jantung dan stroke. Nah, diabetes, kelainan muskuloskeletal atau kanker endometrium, kanker payudara, dan juga kanker usus besar. Selain itu, dampak obesitas juga salah satunya ada sindrom resistensi insulin, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, gangguan pernafasan, dan yang terakhir gangguan tulang persendian. Nah, di sini ada pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya dari pencegahan obesitas dengan gizi yang seimbang. Yang pertama, aneka ragam pangan, cukup sayuran hijau dan buah berwarna. Kemudian tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Tingkat konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana atau gula. Kemudian batasi konsumsi gorengan dan lemak trans atau margarin. Jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi, seling, makan siang, seling, dan makan malam. Kemudian biasakan makan dengan model piring yang berbentuk T, yaitu setengah piring makan berisi sayur, setengah piring berisi nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi dan seperempat bagian berisi lauk. Kemudian hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Batasi konsumsi jus buah. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur. Kemudian aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu sama dengan yang lain. Buat target terukur untuk aktivitas fisik, berpikir positif dan mengenali emosi makan. Kemudian yang terakhir, timbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur. Kemudian penanggulangan. Nah, penanggulangan obesitas dapat kita lakukan dengan pemberian edukasi mengenai tata cara pelaksanaan diet sehat. Saat ini sudah banyak berbagai macam cara untuk mempercepat proses diet, tetapi tidak semua cara diet dapat membawa efek yang baik. Nah, yang baik bagi tubuh. Diet sehat merupakan solusi dari obesitas. Tubuh yang sehat dan ideal merupakan keinginan dari semua orang. Salah satu cara untuk diet sehat dapat kita lakukan dengan mengurangi konsumsi bahan makanan yang menjadi sumber lemak dan mengutamakan konsumsi bahan makanan yang mengandung sumber protein yang tinggi seperti daging, susu, makanan laut, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, kerjasama antara tenaga kesehatan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan memberikan edukasi dari tenaga kesehatan. Karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan pemberian edukasi dari tenaga kesehatan akan memperlambat proses penurunan
prevalensi obesitas di Indonesia. Maka dari itu, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari obesitas. Baik, mungkin itu saja dari saya.